Jika nubuat ini benar, maka dunia sebenarnya tidak sedang menuju masa depan. Dunia sedang menuju sesuatu yang sudah ditulis ribuan tahun lalu. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira dunia hanya sedang mengalami siklus biasa. Perang datang dan pergi. Krisis muncul lalu dilupakan. Ketegangan antar bangsa dianggap bagian dari sejarah manusia. Namun, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul. Mengapa semua ini terasa semakin sering, semakin besar, dan semakin sulit dikendalikan? Beberapa pengamat bahkan mengatakan, dunia kini berada dalam fase yang berbeda, bukan sekedar masa sulit, tetapi masa percepatan. Kita hidup di zaman ketika satu konflik dapat mengguncang ekonomi global. Satu keputusan pemimpin dunia dapat mengubah arah sejarah. Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi kecemasan manusia juga meningkat. Dunia terlihat modern, namun hati manusia tetap dipenuhi ketakutan yang sama sejak dulu, ketidakpastian tentang masa depan. Yang membuat banyak orang terdiam adalah ini. Beberapa gambaran itu terasa tidak lagi jauh, bukan sesuatu yang mungkin terjadi suatu hari nanti, tetapi sesuatu yang perlahan sedang terbentuk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah dunia akan berubah? Tetapi, seberapa dekat kita dengan perubahan itu? Dalam sebuah bagian Alkitab tertulis, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan tentang apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kata-kata ini ditulis hampir 2000 tahun lalu. Namun hari ini, dunia terasa semakin sulit ditebak. Pertanyaannya bukan lagi apakah masa sulit bisa datang, tetapi, apakah kita mulai hidup di dalam gambaran itu? Kita hidup di zaman kemajuan luar biasa. Teknologi berkembang cepat, dunia menjadi semakin terhubung. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Kecemasan global sedang meningkat. Ketegangan antar bangsa terasa nyata. Keputusan besar dapat mengguncang banyak negara. Masa depan terasa semakin tidak pasti. Dunia terlihat kuat, tetapi pada saat yang sama juga rapuh. Jika kita memperhatikan dengan jujur, perubahan sekarang terjadi jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Dan menariknya, Alkitab sudah menggambarkan suasana seperti ini jauh sebelumnya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Markus 13 ayat 8. Ayat ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga pengingat bahwa ketika dunia terasa tidak stabil, itu bukan berarti semuanya di luar kendali. Ada harapan yang tetap berdiri. Ada janji yang tidak terguncang oleh keadaan apapun. Karena seringkali, justru saat dunia terlihat paling rapuh, kita diingatkan untuk kembali pada sesuatu yang kekal. Kita bisa menciptakan teknologi luar biasa, tetapi tetap tidak mampu menghilangkan rasa takut tentang masa depan. Kita bisa merencanakan banyak hal, namun tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi besok. Dan justru disitulah Lukas 21 terasa begitu dalam. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Bukan karena manusia lemah, tetapi karena dunia memang bisa berubah di luar kendali kita. Banyak orang membayangkan tanda zaman sebagai sesuatu yang dramatis. Padahal seringkali, tanda muncul perlahan, hampir tidak terasa, hampir tidak disadari, hingga suatu hari manusia baru menyadari bahwa dunia sudah berbeda. Sejarah berulang kali menunjukkan manusia sering merasa aman, tepat sebelum segalanya berubah. Penting untuk dipahami, nubuat Alkitab tidak pernah diberikan untuk menanamkan kepanikan. Sebaliknya, nubuat adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Kesadaran bahwa masa depan tidak sepenuhnya ada di tangan manusia. Dan yang terpenting,
kesadaran bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih kokoh dari dunia ini. Mungkin masalah terbesar bukanlah bahwa dunia sedang berubah, tetapi bahwa banyak orang terlalu sibuk untuk menyadarinya. Aktivitas terus berjalan, distraksi ada di mana-mana, hingga tanpa sadar manusia bisa kehilangan kepekaan. Padahal pertanyaan terpenting bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi di dunia, tetapi tentang apakah kita siap menghadapinya. Menariknya, Yesus juga pernah memberikan sebuah peringatan lain, sebuah kalimat yang sangat sederhana. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan kabar-kabar tentang perang. Namun janganlah kamu gelisah, janganlah kamu gelisah. Perhatikan, bukan dikatakan bahwa semuanya akan selalu tenang, tetapi justru di tengah dunia yang tidak tenang, manusia diingatkan untuk tidak dikuasai ketakutan, karena ada kebenaran yang sering terlupakan. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas sejarah. Dunia mungkin akan terus berubah. Bangsa-bangsa mungkin akan terus bergejolak. Namun harapan orang percaya tidak pernah bergantung pada stabilitas dunia. Harapan itu berdiri pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan mungkin justru di saat dunia terasa paling tidak pasti, kita diingatkan kembali tentang apa yang benar-benar penting. Jadi ketika Anda melihat dunia terasa semakin cemas, jangan hanya bertanya apa yang sedang terjadi. Tanyakan juga, apa yang sedang Tuhan ingatkan kepada kita melalui semua ini. Karena bisa jadi, kegelisahan yang melanda dunia bukan sekadar tanda bahaya, tetapi sebuah panggilan untuk kembali menaruh harapan pada sesuatu yang tidak bisa digoncangkan. Dan bagi mereka yang peka, tanda-tandanya mungkin sudah mulai terlihat. Jika pesan ini memberkati Anda, bagikan kepada orang yang perlu mendengarnya. Dan subscribe channel ini, karena di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita tidak hanya membutuhkan informasi, kita membutuhkan pengharapan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri
agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan.
sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.